batu karang itu, saudara, ialah Yesus. Haleluya. Dikatakan di dalam Yesaya dan Petrus, batu yang sudah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Haleluya. Itulah pribadi Yesus. Katakan bahwa di Sion telah diletakkan sebuah batu penjuru yang mahal. Itulah pribadi Yesus. Tukang-tukang bangunan, yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, telah membuangnya, bahkan menyelipkannya. Tapi syukur, oleh karenanya kita boleh diselamatkan. Haleluya. Tidak cukup kuat hanya oleh sayang, oleh darahmu dulu dapat aku ditebus. Amin, saudara. Hanya oleh darah Yesus kita disempurnakan. Haleluya. Darah Yesus itulah yang menyempurnakan setiap iman kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami akan melanjutkan perenungan firman-Mu lewat perjalanan Kisah Rasul. Kami akan merenungkan firman Tuhan, di mana Paulus akan bertolak ke Roma untuk memberitakan Injil. Kasih Bapa, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan termotivasi untuk terus mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan langsung saja di Kisah Rasul 27, karena pasal-pasal sebelumnya itu, saudaraku, hanya menjelaskan bagaimana proses pengadilan Paulus dan pembelaannya dalam mengiringi Tuhan dalam menginjil. Saya rasa itu tidak terlalu kita baca saja masing-masing. Saya akan melanjutkan dari bagaimana dia mulai untuk bertolak ke Yerusalem, ke Roma, ya. Haleluya. Langsung di Kisah Rasul pasal 27 dengan judul perikop Paulus berlayar ke Roma. Haleluya. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lainnya diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Haleluya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Haleluya. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Luar biasa, ada angin sakal. Karena ada angin sakal itu, maka mereka harus menyusuri pantai, jadi tidak bisa berlayar di tengah-tengah laut. Haleluya. Mereka hanya berlayar di sepanjang pantai. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal
dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Haleluya. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Haleluya. Perjalanan yang sangat menegangkan. Ada badai, ada angin sakang. Haleluya. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, haleluya, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Haleluya. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Haleluya. Haleluya. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusul pantai Kreta. Haleluya. Kapal terkandas. Haleluya. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Haleluya. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Haleluya. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Haleluya. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan dengan takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Haleluya. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Nah, mereka tidak mendengar nasihat Paulus. Padahal Paulus sudah peringatkan. Mereka lebih percaya kepada jurumudi. Haleluya. Jurumudi kapal, bukan jurumudi kehidupan. Haleluya. Haleluya. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Waduh, luar biasa cuaca. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Disinilah Paulus mendapat wahyu. Sehingga dia mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengalaman inilah yang dialami. Haleluya. Yang dituliskan oleh Ibrani pasal 6. Haleluya. Dikatakan putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, nah itu, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati.
sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Haleluya. Jadi Paulus bernubuat bahwa tidak seorang pun di antara mereka akan binasa kecuali kapal. Haleluya. Luar biasa, saudara. Kecuali kapal ini. Haleluya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Karena Paulus, semua orang di kapal selamat. Haleluya. Karena Paulus yang mengasihi Tuhan dan dalam misi Injil, maka seisi kapal diselamatkan. Haleluya, dahsyat, luar biasa. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Ya, ini Paulus katakan kepada mereka, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Haleluya. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Jadi 14 malam mereka sudah terombang-ambing. Luar biasa. Malam yang ke-14. Setengah bulan. Haleluya, luar biasa, saudara. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Itulah sudah sau. Itu sudah yang dinyatakan Paulus, yang sempat disinggung dalam Ibrani 6. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Haleluya. Karena dia mengalami pengalaman di sini, saudara. Haleluya. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Haleluya. Luar biasa. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, haleluya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Luar biasa, 14 hari mereka berpuasa. Berpuasa penuh. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Jadi di tengah-tengah badai, Paulus menguatkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Seisi kapal. Haleluya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Persis sama yang diperbuat oleh Tuhan Yesus waktu mengadakan mujizat. 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Haleluya. Maka kuatlah hati semua orang itu. Maka kuatlah hati semua orang itu. Dan mereka pun makan juga. Luar biasa, saudara. Saya tidak harus membaca ayat ini. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa, hampir 300 ya. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan
gandum ke laut untuk mengeringankan kapal itu. Padahal itu makanan, harus dibuang. Luar biasa, saudara. Itu karena Tuhan. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Ya, sudah mulai siang. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan satu sau di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Haleluya. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Luar biasa, saudara. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menanggalkan maksud mereka. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Haleluya, saudara. Saya terharu membaca ayat ini. Intinya, biar kapal kita hancur pecah, tapi iman kita jangan goyah. Seperti yang Paulus alami dengan orang-orang yang bersama dengan dia. Sehingga Paulus juga pernah menuliskan bahwa meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batin kami terus menerus diperbaharui, yaitu manusia roh. Haleluya. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang militan. Meskipun perahu kehidupan kita hancur, diterpa badai, jangan sampai perahu iman kita, jangan sampai iman kita kandas. Haleluya. Luar biasa, saudara. Dan ini pun masih dalam proses bagaimana Paulus menjalani persidangan, menjalani tuntutan dalam panggilannya untuk mempertanggungjawabkannya di Roma. Haleluya. Sampai sini dulu apa yang kita baca. Intinya yang saya bisa ambil dari pembacaan ini bahwa meskipun badai menghantam kehidupan kita, meskipun badai menghantam pribadi kita, jangan sampai iman kita goyah. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Peganglah janji-janji Tuhan supaya kita tetap kuat, tetap semangat. Sebab Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Mata Tuhan tetap tertuju kepada orang-orang yang berharap kepada Dia dan menanti-nantikan Dia. Di belakang saya ini ada mata Raja Wali. Persis itu seperti gambaran Tuhan yang tetap menatap kehidupan kita dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Bahkan saat kita tidak setia, Tuhan tetap senyum melihat kehidupan kita, saudara. Karena Dia sangat mengasihi kita. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna, melenyapkan setiap ketakutan kami, setiap keraguan kami akan arus dunia ini yang begitu dahsyat. Tapi kami sungguh percaya bahwa kasih-Mu lebih dahsyat dari segalanya. Itulah yang menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup sampai pada detik ini.
Karena itu tidak ada yang dapat kami berikan kepadamu selain mengucap syukur buat kasih karuniamu yang begitu melimpah hebat atas kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua keajaiban-keajaiban dari Taurat-Taurat. Haleluya. Amin. Demikianlah saudaraku, apa yang kita bisa saksikan daripada kisah ini. Semoga kita tetap kuat, tetap semangat. Tuhan bersama kita. Shalom.